Monas, tempat kita berbagi. Nah, tuh tadi baru ini bang, baru ketemu bapak kos. Siapa? Kenapa? Gue Bang? nanya gue, Oh. boleh bawa ciwi nggak? Oh. Iya takutnya kan nggak boleh, Tapi kayaknya sih kalau kita dikasih kunci harusnya dikasih sih bos. karena ada tulisannya biasa. Iya. Dilarang membawa lawan jenis. Ya pakai topi aja. Tapi tadi pas gue nanya boleh katanya. Boleh ya? Boleh. Baik Jadi, juga berarti bapak kos ya. Bapak kos, soalnya temen gue mau main. Oh, Jadi siapa gue ya? nanya dulu. Ada temen gue, temen podcast gue di sono. Cewek. Ya weh, biar cewek. kita nggak ini terus. Iya, Iya, kadang-kadang dia gue juga ngobrol sama cowok panjang lebar kayak rada gimana gitu ya. sulit kan, Ah. capek juga. Teman makan bakso gue nih, Oke. boleh dong kalau makan ya, bakso. cowok sama cewek boleh. Cowok sama cowok Salah. boleh. Iya, ini pemikirannya anak nongkrong juga dia. Oh. Kenceng dia nongkrongnya. boleh, Kok kencengan boleh. malah nongkrongnya. Kencengan dia nongkrongnya. Mana orangnya? Fir. Namanya Firda dia. Firda Razak. Halo. Itu nggak pakai Razak, Mas. Ini. Oh ini dia Batak. Halo, Halo, Wanda. Wanda Hara. Bukan dong, kasus loh. Tadi gue Firda Razak. Wanda Hara dong. Firda namanya. Firda ya. Ya, mau nggak Batagor? Udah, kenyang gue. Masa? Beli di mana? Depan. Oke. Pas lagi ngobrol sama bapak kos sambil nungguin kan, boleh nggak masuk? Oh, nego. Nego, jajan, Gitu. dua. Gitu. Bagus ya briefingnya. Gimana kosan gue? Gimana kosan gue? Kosan lo, lo tidur yang di atas apa yang di Gua bawah? atas, gua atas. Lo atas. Gua atas. Udah di biar sini patungan. aja. Jangan. Tapi, Gue patungan gue, gope-gope sama Bang Wanda. Iya. gope-gope. Gope-gope. Taruhan kali itu. Lu Emang udah gak ada kosan gope ya sekarang ya? gope-gope Udah seribu. Kayaknya udah Oh, jarang tau. 1.000 lah. Iya, Udah satu Jarang sih, jutaan. jarang. 1,2 ya, 1,3. Ya gitu. Lu Kosan gope gue bingung sih. Mungkin daerah masih ada. daerah mungkin masih ada. Dulu sih ya, kita bicara dulu beda sih ya. Beda. Iya. Harga Batagor juga masih 2.000 dulu. Iya. Lu Sumpah. pernah main kosan cowok nggak? Gua ke kosan cowok. Enggak, laki yang main ke kosan gua. Serius lu? Oh lu dulu ngekos ya? Ngekos. Karena gue tuh anaknya malas ke tempat orang gitu loh. Gue senengnya gue ngumpulin orang. Jadi orang yang datang ke tempat gue. Gitu. Oh gitu. Terus lu pernah tinggal bareng nggak sama laki lo di satu kosan berdua? Oh nggak boleh dong. Oh nggak boleh, bukan kan. muhrim ya. Tapi kalau nginep, Ya kalau dia tiba-tiba pulangnya kerjanya pagi apa numpang nginep ya masa gue larang. oh, tapi boleh kosan bebas berarti ya? Kosannya bebas emang. Kosan gue dulu yang lama bebas. Hmm, Buat cewek cowok gitu. enak juga tuh berarti begitu tuh. Mahal. Oh mahal berapa? Lo di sini gope-gope kan? Gope-gope. Dari juta. Juta, Ya ya. kan? Ya gue berapa? 4,5 kayak. Anjing kosan Daerah pas mana? setengah. Ampera. Oh iyalah ya. di situ Dia ya. meganin gitu atas bawah. Jadi kalau orang Oh, gua nginep pun dia tahu di tuh bawah. kayaknya tuh. Anjing. Tapi bukan kos ya. Apa? Bukan, Bukan iya, kos. bukan. Enggak pas setengah tuh udah Itu- dapat apart nggak sih? Itu di Dapat. jalan yang sebelah dulunya Rolling Stone kan? Aduh gak tahu lagi jujur. Oh nggak tahu lo ya. Lampu merah. Nah lampu merah Iya sebelumnya kan? belok kiri. Belok kiri Nah kan? itu. Yang nggak kecil itu kan? Iya tahu. Lu sekos ngekos sebulan pas setengah, gaji lu sebulan berapa? ya? Sebulan 5 juta. Anjing, masa buat makan gope dapat apaan? Iya, belum tokennya. Iya. Gila Ya kosan. masa disebut lagi lu nanya. Iya kan kosan 4,5 Tapi mahal pas lu. kan biasanya harusnya udah sama listrik segala macam. Enggak, sih. belum. 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 Wow. Tapi parkiran udah nggak bayar lagi. Ya, iya. Ada coy, kosan yang parkiran tetap bayar. Beda kayak Nggak, apartemen gitu Lu dia. kan ngekos itu. Masa parkir lu bayar lagi? Ada beberapa kosan yang parkiran tetap bayar. Dia nambah lagi kalau mobil berapa, misalnya 200.000 sebulan atau 100.000 gitu sebulan. Kalau motor berapa tuh ada. Di kosan gua nggak udah free. Biasanya kalau misalkan areanya emang terbatas, Iya. digituin Gituin, biasanya. Oh, anjing mahal banget 4,5 ya? Iya, belum sama listrik Mana, tuh. mana, tinggi Pokoknya sebulan-sebulan, pokoknya sebulan aja tuh gue buat plus listrik ya, bisa 5 juta sekian. Karena gue Anjir, AC nyala mulu kan. Oh iya, banyak anak kosan tuh AC-nya nggak pernah dimatiin Oh, berapa jam gue tuh. nyala mulu. Itu dongo tuh menurut gue. Iya. Kan biar dingin. Rugi listriknya. Yang penting kan bayar.
Tapi pakai token kan biasanya. Pakai token, sekarang. pakai Iya, token. rugi dong lu. Bukan lagi asik kalau misalkan 24 jam dipasang kan beku juga ya. Enggak, gue tuh lebih ke kalau gue cabut itu gue nyalain terus nih AC. Pas gue pulang baru gue matiin jam. Yang penting gue nyampe kosan tuh Udah dingin adem. aja. Iya. Bener sih, gue juga begitu sih. Pas nantinya malamnya gue nggak pakai AC juga gue bodo amat. Oh, karena Gitu. dinginnya masih stay. Tapi gue cabut tuh AC nggak bakal gue matiin kayak gitu. Ya kan suhu luar ruangan sama dalam ruangan kan emang beda. Iya, cuy. beda, Jadi, benar-benar. sebisa Iya. mungkin Iya. harus disamain dari kita Iya. luar sampai dalam tetap Iya. ada. Di kamar gue juga kayak gitu. Kamar lo yang di rumah Yang nih. di rumah nih. Itu kan lo tau gak sih AC tuh bisa ditimerin. Iya. Ya kan? Iya, tahu, Nah, gue tahu. tuh pakai ditimerin. Jadi dia suka tiba-tiba nyala sendiri. Pas gue pulang udah dingin aja. Wah. Itu gue tinggal matiin doang. Enak lo ya. Maksudnya Gue serba instan aja Iya, maksudnya. bukan instan kan. Iya, iya, iya. Ya zaman Modern. sekarang coy. Iya, canggih ya. Mm. Iya. Dia podcaster juga, Bang. Oh, Podcaster, iya. artis, stand up comedian. stand up juga. Stand up. Oke. Ini mau show. Yang mau udah- tanding mau show nih Oh ya? sini. Enggak ada yang ngerti Di sini. tiba-tiba Serius sih? stand up. Stand up dia. Oh ya? Stand up. Ikut suci? Enggak. Nggak, Jadi gue nggak ikut suci, gue nggak ikut komunitas. oh jadi open mic aja. Kalau misalkan ada apa lu maju aja gitu ya. Sebenarnya gue udah ceritanya di berbagai podcast lagi Ya, di anjir sini sampai belum, emang di gila sini gue. belum. Jadi awalnya tuh gue nggak mau jadi stand up komedian, bang. Awalnya gue masuk hiburin. Jadi tuh ada momen kita lagi COVID. Oh, Terus iya, iya. zaman COVID tuh ada aplikasi kan, satu aplikasi yang suka ngobrol-ngobrol itu loh. Tapi bukan Oh Discord, iya. apa sih? Namanya apa? Yang suara-suara dong? Clubhouse. Clubhouse, iya. Gue ketemulah sama anak-anak stand up itu. Salah satunya adalah yang gue tidak perlu sebutkan namanya ya. Sebutin aja mau kenapa? Enggak usah. Thank you. Adalah satu orang, gue ketemu sama dia, terus gue bilang gue lagi nyari manajemen, dibawalah ke kantor stand up, main-mainlah ke kantor stand up, karena kebetulan dulu kantor stand up itu deket banget sama rumah gue. Kantor stand up itu kan deket-deket apa namanya, Binus. Oh iya, Deket-deket oh dekat Binus rumah itu. gue, iya tahu. Iya, Manggisan. Manggisan betul. Iya. Nah, deket kan dari gue main lah ke sana. Gak lama gue ketemu Bang Oki Rengga. Gue curhat sama Oki Rengga, gue bilang gue lagi nyari manajemen sebelum gue dapet manajer gue yang sekarang. Abis itu dia bilang udah masuk aja Tangkep ke nggak manajemen Bang Oki Rengga? abang. Kiper ya. Terus Iya kan dia kiper emang kira kan kiper. Gue tuh mau ngeledekin tapi itu abang gue sendiri gue takut. Enggak kan enggak ngeledekin emang Nggak ngeledekin, kiper. yang bener Yang kiper bener kan sih, ya. iya. Emang lu mau ngeledekin dia apaan? Enggak bagus Bang Oki. Iya kan? Ya takut salah ngomong jadi. Terus. Terus udah kan, dia bilang dia masuk manajemen abang punya manajemen namanya Hiburin. Oh, ada abang nih. Udah dong, gue bilang oh yaudah. Nah pas gue baru mau dealing sama Hiburin, gue keterima ke personal manager gue yang sekarang nih, namanya Christian Yohanes, Story Management. Akhirnya gue bilang sama Hiburin, ya udah Hiburin tuh megang digital gue aja. Iya. Sorry. Iya enggak apa-apa, aman. Bis mabuk semalam. Kan sama lu kan tadi. Terus udah gue masuk lah manajemen itu, jadi gue acting tuh sama si Story Management itu, Iya. digital tuh sama Hiburin. Suatu ketika Hiburin anniversary 1 tahun. Ya kan, itu tahun 2021 ya kalau nggak salah, 2021 atau 2021 sorry. Enif lah Hiburin bikin lah stand up comedy special show manajemen. Isinya tuh ada Oki Rengga, Afif Safi, Gilang Baskara, Mal Jupri, Ate, Alif Rivelino pada saat itu, terus Gusman Sige sama Dia gue. langsung banyak gila dia. Iya. Emang udah banyak. Oh, itu manajemen yang sama dia, mereka. Mereka sama dihiburin. Oh. Nah, jadi tuh gue masuk sebelum Bang Ate. Bang Ate tuh paling terakhir. Kalau nggak Yeah, salah ya, Bang yeah. Ate paling terakhir. Dulu tuh masih ada Arif Alfiansyah. Sama-sama satu ini juga, tapi dia keluar, dia bikin Itu sendiri. suara merdu kan? Iya, merdu banget. Kata gue mah Bang Arif. Kenapa emang suara dia? Ntar lu puterin. Ini kalau ada prompter lu puterin Arif Alfiansyah lihat. Berarti dia Merdu parah. bagus dong ikut tren yang ini yang Apa? yang Baskara yang nggak ada orang bisa nyanyi men, cari suara lu. Lu nggak Iya, bisa. ada. Nah, itu Arif Alfiansyah ketemu suaranya. Oh iya. Ketemu banget di kuping kita gitu. Itulah, terus di situ dia bilang kamu tampil ya. Gue pikir tuh gue cuma nge-host doang, nge-MC doang bareng sama Oza Rangkuti, kan dulu gue konten sama Oza kan yang jaksel-jakselan kan. Iya, gue tahu tuh. Nah, gue pikir gitu doang, ternyata gue disuruh stand up. Terus diajarin lah sama Bang Gilbas sama Bang Oki. Terus gue bener-bener gue waktu kombut bikin materi itu, gue dikerubunin sama semua senior. Jadi dibantuin sama banyak orang, Aci Resti termasuk, Yono Bakti. Semua senior-senior. Ini awal nih ya. Di awal banget. Stand up pertama Stand up lo. pertama Iya. gue. Nah, stand up yang baik kalau kata Ko Ernest itu kan adalah materi yang pernah dibawakan open mic minimal 5 kali.
Lah kalau misalkan baru pertama? Ya kan open mic dulu sebelum kita tampil show. Oke. Sebelum lu udah pernah open mic? Akhirnya dari situ kan gue nulis materi tuh kombut kan, kalau komedi body kan sama Yeah. teman-teman senior yang lain. Nah, ketika materi itu jadi, itu kan harus di open micin dulu untuk tahu ini jokesnya works atau enggak, lu baca atau enggak segala macam. Akhirnya lu Gue latihan keliling. lah, enggak keliling sih, gue cuma di Ketawa Comedy Club waktu itu punya mau Sidik Kang mau. Gue latihan di situ sebanyak 5 kali. Gue suka ternyata sama seninya sampai di hari H gue tampil. Bagus lah alhamdulillahnya gitu ya, masih pecah gitu-gitu segala macam. Nah dari situ baru tuh gua show gitu. Tapi offline tok. Gua nggak pernah berani untuk stand up. Belum berani untuk stand up online. Tapi emang bukannya Bahaya. kalau stand up begitu kayak no kamera apa gitu ya? Enggak, maksudnya kalau online tuh yang di YouTube gitu kan suka banyak kan sekarang ada gitu. Nah gue tuh nggak pernah berani. Gue tuh selalu beraninya offline satu Takut karena ini ya, takut ke salah ngomong ya. lebih ke enggak mungkin sekarang orang juga udah lebih wise kali ya maksudnya nge-update tentang stand up comedy gitu, jadi kita mau jokes apa juga gampang. Lebih ke gue kan jarang nulis, terus gue nggak aktif banget di stand up, jadi kalau gue harus buang materi gue di online, gue takutnya ketika materi itu gue bawain di offline udah nggak berlaku gitu. Gue harus nulis baru. Sebenarnya emang harusnya gitu kan, tapi gue males aja nulis. Oh itu berarti awalnya. Dan dia selain stand up comedian itu dia pemabuk. Pemabuk. Kenapa jadi pemabuk? Iya, Tapi kan emang iya. Peminum Peminum belum tentu Batavia. mabuk ya? Peminum Batavia dia. Minum Batavia asik. Iya. Nah, Gue detailin tuh. mumpung kita ente berdua kan drinker, aneh pengen nyari ilmunya nih. Aneh berapa kali nyoba kan. Terus kan besok paginya agak pening Pokoknya. pala kan, apa namanya, hangover ya bahasa Hangover. Indonesia. Hangover tuh ya, wah gua paling, nah gua mau minum, cuman gua nggak mau ada hangovernya tuh. Itu masalah Ada gua. obatnya. Ada obatnya. Lo tau gak hangover relief? Gue nggak pernah makan sih. Hangover relief itu dia kayak apa sih namanya ya? Bisa pakai penenang nggak sih? Enggak, Iya, kayak takut penenang. pakai obat penenang. Enggak, itu obat pengar. Pengar tuh apa? Pengar tuh bekonde ya. Oh iya. Ada. Dulu kan Indonesia tuh belum punya. Dulu adanya namanya Alka-Seltzer. Itu punya brand luar. Lo cuma tinggal masukin ke air. Kayak ini loh, apa sih obat yang masukin ke air tuh sih? Oh ini yang vitamin C. Ya, yang kayak vitamin C gitu, nah gitu. Ini gitu doang. Buat paginya, lo nggak bekonde. Minumnya Nah, kapan tuh? Pas paginya? enggak, sebenarnya dari sebelum lu mau minum boleh minum. Misalnya lu sebelum mau minum alkohol, lu mau minum itu juga boleh. Setelah pun boleh. Atau paginya lu lupa nih malamnya, tapi paling gue bekonde banget nih bla segala macam. Bisa lu minum Nah, tapi setelahnya. maksud gue gini bang ya, ini kita Indonesia lagi udah minum punya nih, di tongkrongan nih minum, wah lagi nongkrong aja, tiba-tiba kepikiran buka tas, gue ini dulu Kan kali di ya. rumah bisa. Oh iya, maksudnya bisa Sebelum 2 jam itu 2 jam bisa, sebelumnya bisa. 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 Oke. Kalau Nah. joprak besok paginya bisa. Nggak apa-apa. Ya, selagi pala lu masih pengar, masih bekonde lah ya, kita bisa Langsung, ajak langsung. boleh. Nggak apa-apa. Enggak, maksudnya langsung efeknya. Tidak langsung dong. Tidak langsung. Tapi itu seenggaknya pala lu nggak jadi berat lagi gitu loh, Mas. Bang. Mual-mualnya lu gue Nah, mual. Indonesia udah punya sekarang. Kalau dulu kan yang gue bilang Alka-Seltzer itu yang tadi itu brand luar. Indonesia udah punya. Namanya Hang Never. Hang never. Hang Never dia satu grup sama Flimty Group. Dijual bebas. Dijual bebas. Oke. Hang Boleh Never. juga tuh ilmu Mulai nih. juga ilmu lagi aja tuh. Lo konsumsi gituan tuh berarti tuh. Iya, gue Supaya selalu bawa betul. kemana-mana. Oh iya? Iya karena ente kan pagi, siang, sore, malam. Enggak pagi siang sore malam dong. Kan kalau Batavia asiknya diminum di momen-momen kita lagi sama teman gitu. Iya di Bagus ate di mana-mana aja nih banyak atlet nih anjing. Sama kayak lo kan publik di mana-mana. Harus. Mau dong gue. Gue nyobain enak tau. Enak kan? Yang blueberry. Nah. Gue biasanya nyobain yang hijau apa? Ya? Yang hijau apa? Sirsak. Sirsak. Dia jujur udah lama minta pots public, cuman kan gue lupa mulu ya. Iya, anjing ini dia. Iya dia jujur. Lo udah lama. nonton nih di podcast Aloha nih. Di podcast, di podcast kita berdua dulu. Nggak ada episode yang gue nggak ngepots. Oh ya. Siapapun bintang tamunya. Dia Yeah. pernah ada momen bintang tamu gini. Udah kita jangan ngepots dulu kali. Iya, Udah, ada sopan. bintang tamu, Dokter. jadi ada bintang tamu, jujur, ibu-ibu, dokter, psikolog, bla 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 bla. Gue tahu nih dia kan Nggak bisa nahan. dar. Gue bilang, jadi gue kayak coba gue nasehatin, gue bilang kan, gue bilang Fir, gue bilang. Episode Kita ini jangan ini. Kita sama-sama ngepots nih, cuman maksud gue di episode ini kan ibu-ibu, terus dokter, kita jangan dulu kali ya. Kan aneh bang, dokter ngomongin kesehatan, ngomongin psikologi, terus kita begini.
Tahu nggak jawaban dia apa? Ya gue nggak bisa. Gue udah izin kok sama dia. Tapi gue selalu izin. Oh iya, kalau misalnya udah izin harusnya nggak apa-apa sih. Gue selalu bilang. Betul. Tapi ini kan ibu-ibu dokter maksud gue. Dan gue enggak, tapi gue kan posisi paling kiri nih, kayak di lu nih. Misalnya Jauh. Jadi gue kalau ngebuang tuh ke bawah. Dan emang gue selalu izin gue. Iya, dia selalu izin sih. Nanti pas on cam gue akan nge-pots ya. Lo bermasalah nggak itu? Karena gue nggak akan bisa nge-pots. Dan kalau dijawab bermasalah tetap nge-post. Si anjing. Jadi ngapain lu nanya bermasalah apa enggak? Basa-basi. Intinya kan ada izin, ada sopan santun lah. Soalnya itu podcast kan sejam ya. Kita produknya produk otek nih, alkohol, ya kan? Kaku, jujur Kaku kan, ditambah obrolannya kan suka arung jeram banget kan. Namanya kita nggak bahas percintaan atau segala macam gitu kan. Kadang gue suka mabuk duluan ngerti gak sih? Kayak anjing nih obrolannya kenceng banget. Nggak, kalau sini kan nongkrong ya, obrolan nongkrong. Di podcast itu kan kagak. Kadang ada yang ceritanya deep banget, ada yang cerita apa banget. Jadi gue gak bisa anjing ngobrol lama-lama. Mungkin season 1 gue aman. Itu kan season 1 dia baru bintang tamu kan. Gue gak separah itu. Masuk season 2, season 3, mohon maaf deh. Udah gak bisa ya? Udah puyeng pala gue. Karena coba gue nasehatin, cuman dia kayaknya udah mendarah daging nih nge-pots nih. Ya. Cuman jadi gue kayak ya udah deh gitu. Dan setiap episode pasti mana dong bawain gue publik. Kayaknya gue pernah bilang ya kita kasih Firda, cuman gue lupa mulu. Yang gue ada satu liquid yang gue nggak bisa tuh. Apa yang gue bilang, ini kurang tahu gatel gue. Jangan bego, ini kan brand. Kan gue ngasih tahu buat masukan kemanisan. Oh ini yang Ya dikap aja ini sih. Ya kan aduh gue ngasih lupa tahu. tuh waktu itu tuh. Dia enak, Oh, ini, tapi ini. manis banget. Jadi Lu sebut bikin nggak apa-apa gatal. kali ya? Ingat nggak yang kita ini yang lawless yang Oh, Space Cake? Oh, itu Oh, emang iya. ini karakternya toxic-nya tinggi. Iya, nah Dan gua dia kan temennya fruity di Iya. gue kasih Space Cake. kan lagi on ya gue juga cam. batuk gitu. Iya kan? Ya adanya itu. Lagi on cam, gue minta. Gue begini-begini di belakang. Gue cobain. Selama 1 jam gue podcast, gue nahan batuk. Iya, gue juga Space nggak bisa cake itu. waktu itu. Iya. Lagian dia juga creamy kan. Iya. Kalau kita kan anak-anaknya fruity Iya, banget. kita kan anak Creamy fruity. kalau No dingin oke basic tuh gitu kayaknya. ya. Creamy tapi dingin. Iya, ya. agak-agak min gitu. Ada masalah kita, ya ada kan? tuh creamy dingin Ada. 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 Ya Kasih itu dong. nggak ada dingin-dinginnya sih dia emang. Enggak, jadi manisnya enak menurut gue, tapi kemanisan untuk creamy yang tidak dingin ya buat gue. Agak emang lu fruity aja Iya, anaknya. iya, Anaknya iya, fruity iya. aja, jadi susah. Jadi berat. Fir, ini kita masuk ke tema nih, Fir. Tadi belum masuk tema. Tadi Belum, Tadi udah ada prompter dari tadi tuh sumpah. Udah. Ngomongin ini bahas Iya, ini, itu bahas dia ini. Udah makanya. ada prompter, masa belum Yang masuk lihat tema? belum buat lu belum masuk Anjing. tema. Ada pembahasan yang gue pengen bahas nih. Kemarin Apa? tuh gue sempat lihat di sosial media pro kontra masalah living together sebelum nikah. Ada seorang perempuan bilang cewek itu dirugikan kalau living together sebelum nikah karena lu ngurusin orang, lu mungkin berhubungan, cuman nanti lu bisa ditinggal kapanpun. Iya. Pandangan lu tentang living together sebelum nikah tuh gimana? Ya bener, ya kalau dibilang dirugikan pasti dirugikan. Tapi Kalau dia udah ngejaminin nikah nggak apa-apa. nggak bisa sih ya ngejamin nih, Apa? ngejamin nikah ya. Kan ada momen bukan cuma sekedar bilang gue bakal nikahin lu, bukan sekedar itu ya, tapi memang dia udah izin ke keluarga apa pokoknya lu lihat nih, itu pun juga nggak bisa lu percaya 100% lagi. Setelah lo izin, lo sekalian izin buat living together, gue rasa keluarga lo juga nggak ngasih sih. Iya. Enggak, maksudnya kita ngeliat aja aksinya dia kayak apa, itu pun juga nggak oke. boleh dipercaya 100%. Oh. Kalau gue bilang cowok doang yang bisa dipercaya, menurutku terlalu jahat ya. Karena cowok cewek tuh punya kesempatan yang sama untuk bisa berlaku Sama bangsat aja. gitu ibaratnya. Iya, apalagi zaman sekarang buat cewek Iya. yang cewek bangsat. Bang, Hah? Kok gue anjing? teman-teman lo maksud gue. Enggak, tadi Temen lu bilang Kalau dia- paksa. Kalau dia enggak. Oh, dia Kalau lo- enggak. Kalau dia enggak, harusnya. enggak, emang enggak. Udah enggak. Cuma berharap aja dia sering-sering tugas. Oh iya, dia laki dia. Kenapa lo berharap dia sering-sering tugas? Karena kan kalau dia kan di ini kan di Nah, kalau dia tidak terlalu aktif, ada kekhawatiran gua mengenai jenjang karir gitu. Pasti. Lalu ketika dia Tapi sering selama tugas, dia tugas ente selingkuh nggak? enggak anjing, main aja. Main sama siapa ya? Bukan, maksudnya gue main Bergaul, jadi bebas gitu ya, bergaul. misalnya kayak gue mau party, gue mau ke temen gue tuh jadi nggak Tapi nggak apa-apa itu. kepantau. Nggak apa-apa tuh. Dulu Iya, nggak, dulu kenapa-napa. Oh. Sekarang udah lebih rileks, tapi kan HP gue juga 24 jam dilacak, ngapain? Oh, sama dia dilacak.
Dia Kalau tahu. pacaran sama yang begitu tuh HP-nya beneran dilacak. Enggak beneran gue nanya beneran. Kalah lu ngomong. Enggak serius. Tergantung bagiannya sih menurut gue ya. Iya. Lu bagian apaan? Dinas di mana? Di Oh iya. kita bip ya bagian-bagian kayak gitu kita bip bisa kan. Bisa. Iya iya. Bisa kalau Khawatir gua- jejak iya, digital. iya, iya, Mau iya. nikah anjing. Tolong lah. Dilacak sih berasa juga ya kalau dilacak ya. Iya, nggak perlu sekarang juga lu Banyak kok pakai bingung. iPhone nih. Kan bisa ada Find My iPhone gitu tau gak sih yang share live Iya, itu. iya, tahu. Udah pada pakai itu sekarang juga. Tapi gue gak pernah mau loh. Biasa kita Gue gak mau bisa. membiasakan Bebas aja, maksudnya pasangan kan- gue buat Iya, Kayak kalau gua kan lebih begitu-begitu. ke nggak mau ribet untuk nanya dia di mana. Jadi kita sama-sama tukeran Find My, biar gue tahu oh dia udah di sini nih. Kalau dia lagi jemput gue tahu dia udah nyampe di mana, bla bla segala macam. Sekedar buat itu. Iya, tapi banyak loh cewek-cewek sekarang yang mau pacaran sama yang gitu. Sebenarnya apa sih plus minusnya Fir pacaran sama yang gitu? Plusnya, kalau buat gue ya, gue pribadi, selagi Udah pasti. Atau punya privilege lah, punya iya, privilege iya, lebih ngurus ketika kita cepat cepat dua. Pokoknya aman. Iya. Iya. nggak seburuk itu kok. Oh ya? Ya walaupun kepercayaan Itu kan makin nggak kecil buruk ya. karena Itu gini baik. sih. Karena gini waktu Nggak dong, nggak baik dong. Masa mengutamakan seseorang tertentu dibanding yang lain? Enggak seburuk itu cipta. Walaupun di mata masyarakat emang Kesannya gue salah nih. iya bener bagus kok. Maksud gue emang nggak seburuk itu kok citranya sebenarnya kinerjanya udah bagus. Cuma emang kepercayaan masyarakat aja yang hilang. Iya, pokoknya Ya seperti kan? yang biasa media ngomongin oknum. Kan oknum. iya, Kayak tapi kalau dikumpulin jadi satu komplek. Jadi Oknum full. satu iya kalau dikumpulin nih. Canda. Ya Allah. Yang itu jangan bahas itu deh. Iya jangan. bahaya. Dihapus aja. Lagi lu, ini juga prompternya nih ngasal Ya lagi. anjing juga hari ini. Kan dia jadi ngikut. Malam gue habis ini gue minum tipis sama dia. Iya, makanya gue Nggak lihat lu tipis menurut gua cum semalam. tebal banget ya. Tebel banget tebel kata gua. Ketebalan Orang- buat si idam tuh, buat si idam ketebalan tuh. Iya, dia bisa jadi kura-kura begitu. Kau tahu? Ya gue lihat Kan videonya. selesai videonya. Lu kan tahu videonya. Belum. Wah kacau. Tapi gua kan di video call sama laki gua. Wah, kacau, Dikasih unjuk. kacau. Saya aku nggak kuat tungguinnya. Lu pernah gak sih bang sampai ngejoprak? Nggak pernah. Belum pernah. Nggak pernah gue. Ngawur Gua aja ngejoprak enggak ngobrol sih. ngawur ya. Enggak, kalau ngawur iya sering. Muntah? Enggak. Oh, lu pernah jackpot? Nggak pernah gue. Gua nggak bisa. Gua pernah gua Bingung gua. Kan kata orang-orang kalau misalkan habis minum terus jackpotin aja biar enak. Nah, gua nggak bisa tuh. Nah, Jadi ada kaum- beberapa kaum orang yang kayak kayak gitu, ya. Lu colok-colok. Mau gua colok, mau gua apain? Enggak, paling keluarnya yang tau nggak yang ludah-ludah. Oh, itu bukan muntah ya. Iya, keluarnya Iya. gitu doang. Gua juga Jadi gua sampai sekarang penasaran yang gua kemarin ngomong nih terus gua muntahin aja biar enak. Wah, enak. biar habis itu juga dia ya. bisa minum lagi gitu Iya. kan. Atau Ada. kan bisa tidur. Asisten gua begitu. Oh iya. Asisten gua begitu. Kalau minum, dia harus dimuntahin dulu biar dia bisa minum lagi. Sebenarnya yang dimuntahin tuh bukan karena isi perut kita dikeluarin sih menurut gue. Muntah Dipak itu kan ya? angin sebenarnya. Iya katanya keluarin angin. Iya, ketika badan lo emang nggak fit, minum bisa terjadi hangover dan enak gitu. Iya. Tapi kalau ketika fit nggak mungkin gue rasa. Makanya latihan sendawa. Iya. Nggak usah Gue muntah. gini-gini tuh udah Iya, gitu. Gua nggak Kayak bisa gua dari tuh. tadi kan, sendawa mulu hidup gue. Lu nggak bisa tuh, nggak Iya, bisa. iya. Lu pernah nggak mabuk yang paling kacau lo deh? Paling kacau gua. Nah. Nah, brengseknya gua kalau mabuk. Oh brengsek. Brengsek gua brengsek. Brengsek di in the good way ya. Iya. Jadi gua kalau Brengsek misalnya in the good way itu apa anjing? Ini kan gua lagi mau jelasin lo, ngotong-ngotong lo nih. Siapa sih Iya. hostnya? Gue. Oh iya, sorry. Misalnya gue muntah nih, atau misalnya gue udah tewas banget di tempat. Gue pulang, itu tuh gue masih bisa tuh buat nyiapin tong sampah dulu di sebelah gue. Jadi kalau gue mau muntah tuh nggak repot, masih nyiapin apa segala macam ganti. Itu masih bisa. Tapi di jalan ya, gue udah uwe terus udah terkapar. Ibaratnya gitu. Lu kan gini lo, lu kan cewek gitu ya. Apa lu nggak takut nih minum di tempat umum gitu kan? Terus sampai lu joprak nggak takut dijahatin di Gue bakal berani joprak ketika gue tahu circle gue siapa. oh. Maksudnya berani minum Kalau banyak, all too out, much all out ya. tuh, kalau Nah, misalkan- kalau orang-orang baru, misalnya kayak kita nggak kenal nih, Nggak, tiba-tiba kita ketemu terus Iya. mau ngajakin minum, gue tuh akan tahu kadar limit gue. Iya, iya, Jadi di depan lu pada, gue nggak akan setewas itu. Gue ngejaga limit gue di situ. Nah Kalau masalahnya, gua, iya. gue kan kadar alkoholnya tinggi. Oh iya. Kalau gue yang wah minum yang gitu yang maksa. Ada, Emang sering. sengaja mau ngebungkus jadi kayak Oh, gue masih pernah nggak?
ini cowok, ini orang mau ngebungkus gue nih. Wah. Dia dicekokin gitu kan? Iya, Ya di dunia pergelapan ibaratnya di dunia malam pasti ada yang kayak gitu dong. Cuma Pernah nggak lu jadi masalahnya kok menjadi calon korban? ya pernah. Terus gimana itu? Dia tewas duluan. Oh lu pinter mainnya. Lagi ngekokin gue bilang salah. Iya. Beda lambung gue. Oh ini kan lambung alien nih. Salah. Gaya-gayaan. Ada laki yang dia minumnya nggak seberapa nih, nggak banyak banget terus kayak minum gitu aja. Gue ya aja ya kan awal nih, ya kan kita suka bisa pura-pura kan. Misalnya ya gelas nih satu lokian minum, lu tahan dulu, lu ambil gelas lain, pura-pura minum gelas air putih atau gelas apa, lu ambil tuang ke situ. Oh gitu, Muntahin ke situ. muntahin ke situ. Iya. Banyak banget cara cheating menurut gue, apalagi perempuan buat di dunia kayak gitu ya. Dunia peralkoholan itu tidak selamanya buruk kok. Kalau lu tahu cara ngekontrol diri lu. Banyak kayak orang kan nggak tahu cara kontrolnya. Iya, udah bablas aja. Bablas. Anjing, ini ilmu baru sih buat gue. Setahu gue orang biasa kayak begitu, misalkan zaman dulu. Orang misalkan dicokin inek, ditahan sama dia di gigi di sini. Iya, kalau nggak bawa lidah. Kalau ya bawa kan? lidah. Ya, ntar putri, pura-pura tripping. Iya. Iya. Nah, kalau Putri. sekarang kan mungkin nggak Nggak. orang tuh sekarang lebih ke alkohol Iya, kan. iya. Udah kayak obat-obatan juga terlarang sebetulnya itu Iya, buat iya. orang-orang tertentu aja yang dulunya memang seliar itu. Sekarang kan lebih ke liar nongkrong, liar berusaha pengen kebelet gaul tau gak sih lo? Iya. Pengen party apa padahal dia sebenarnya nggak bisa minum. Nih gitu-gitu. Sama gue bingung sama orang-orang yang ini jujur ya, bukannya gue pencitraan ya. Bungkus lu one night stand. Gue cuma kepikiran, jujur ya, seumur hidup belum gue. Gue cuma kepikiran besok paginya lu ketemu stranger di kamar lu gimana nih rasanya? Kan sampai pagi sebelum langsung balik. Enggak biasa, bukannya tidur dulu ya? Ah, Ya, nggak habis nggak tahu. tidur kali. Oh, habis di ini pulang lu. Iya kali. Nggak tahu, gue nggak pernah ya. Iya, kesian juga. Lebih makanya kalau gue ya ke buat cewek-cewek pastiin lu datang lu sama siapa. Kalau lu tahu lu nggak, misalnya lu datang bawa mobil sendiri nih sama temen lu, terus lu tahu nggak bisa nyetir, buru-buru backup. Nah kayak gue tuh pernah ada momen waktu gue ulang tahun, gue tuh 7 hari 7 malam party. Wah, anjing. Tempatnya beda-beda. Ah, gila. Dan gue booking tempat itu bukan karena gue mau anjing. Jadi misalnya nih gue ngundang Bocum. Bocum tuh lagi biadab-biadabnya deh, berarti gitu lagi deket sama banyak orang misalnya gitu. Terus, kok lu ngajakin gebetan gue yang A sih? Kan gue tadinya mau ngajakin B. Jadi besok kita buka lagi. Jadi gara-gara temen gue, dari semua gara-gara temen tuh 7 hari 7 malam, habis puluhan juta gue buat gitu doang. Berarti gebetan lu 7 juga. Bukan gue, temen gue. Oh, temen lo. Jadi temen, misalnya gue ngundang lo, Ah, lu punya gebetan banyak nih, terus gue ngundang lo sama dia, misalnya dia cewek Iya, ya gitu, iya, iya, ya gebetan lo iya, dia. ah. Kalau ngundang cewek gue ini sih, Oh, kan gue oke. mau ngundang yang lain, terus Iya. gue bilang oh yaudah. Dan lu daripada- mengiyakan aja Ya, gue begitu. mengiyakan. Anjing. Kenapa lo mengiyakan? Kan urusan dia. Urusan dia Rumah tuh, Bang. tangga dia. Iya, tau gak kenapa? Karena gue gak bisa kesepian. Di momen itu gue lagi gak punya pacar, gue lagi galau mati-matiannya banget. Gue mikirnya, biar gue gak sendirian, gue beli temen. Ayo gue bayarin lo semua, tapi lo nemenin gue. Biar tiap malam gue gak stres. Gitu. Anjing. Aneh sih bisa ya kalau angkanya masuk ada temennya. Enggak, gak usah. Enggak, kan gue udah happy sekarang. Kenapa jadi gitu? Gue gak Oh, lonely. lu dulu, yaudah gue bayarin deh lu semua. Iya Tok, nggak apa-apa, tok, ayo tok. kita ganti, kita biar 7 hari 7 malam pokoknya gue ganti tempat buat teman gue ganti tempat buat teman gue gitu. Nah ada momen pas gue berarti itu, gue bilang kali ini gue pengen tewas lah. Gue udah bilang dari awal, pokoknya ketika gue bilang gue pengen tewas, udah pasti gue nggak akan bisa kontrol minum gue lagi. Nah gue kan datang bawa mobil sendiri, ya kan. Dulu gue udah ada supir belum ya? Belum. Nah pas gue tahu gue bilang gue mau tewas, gue tuh udah bilang mau masuk nih, gue udah bilang sama security-nya, gue izin karena rata-rata klub yang gue datengin gue kenal sama yang punya kan, atau minimal sama PR lah gue kenal gitu. Terus gue bilang gue mau nitip mobil, besok diambil, gue bilang gitu ada yang ngambilin. Nah dari situ gue udah pesen taksi, kan taksi bisa pesen jamnya gitu kita. Gue udah pesen taksi, gue tahu gue mau kemana, misalnya gue nggak bisa pulang ke rumah nih karena takut orang rumah kebangun atau gimana segala macam, ya gue udah booking dulu hotel udah segala macam, jadi udah gue urusin. Nah baru abis gue udah beres semuanya itu minum. Itulah makanya menurut gue ya cewek tuh harus pinter-pinter tahu backup diri sendiri. Kalau misalnya nggak pinter makanya kaya. Kenapa emang? Ya iyalah biar bisa ngurus semuanya. Oh iya juga sih. Minimal punya duit ya kan? Iya. Kalau nggak punya duit tuh bingung dong mau pesen taksi, mau mesti bikin Iya, beli iya. apa booking hotel segala macam ya kan? Dan lu tahu nggak omongan-omongan lu tadi tuh bisa menjadi ketika kita posting nih nanti nih bisa menjadi sebuah citranya
citranya buruk nih, apaan sih cewek minum-minum gini kan nggak tahu ya Stigma orang kalau emang terhadap alkohol memang ya sebenarnya alkohol tuh tidak baik ketika dikonsumsi terlalu banyak. Berlebihan. Ketika berlebihan karena dikhawatirkannya apa? Dia bisa berlaku anarkis, bisa melukai orang lain atau melukai dirinya dia sendiri. Sebetulnya itu kan yang dikhawatirkan dan dianggap citra buruk dari orang-orang. apalagi cewek nih. Nabrak nih, mabuk nih dia bisa segala macam, jadi buruk. Sebenarnya kan yang jelek itu, makanya buat kadang-kadang di luar negeri aja minum kok. Buat ngangetin kan, setidaknya ya kita kan juga karena maksud menurut gue ya kesenangan orang kan beda-beda nih. Cara dia buat mengapresiasikan dirinya atau misalnya mungkin menghibur dirinya kan beda-beda. Buat gue kalau memang itu jalannya ke alkohol ya nggak apa-apa, tapi dikonsumsi sesuai kadar yang lu mampu. Iya, berarti benar. Iya. Biar nggak negatif lah keluarnya, efeknya. Berarti bener Cum, sama warung-warung yang gambar depan itu Gatot Kaca. Itu mereka tuh jual gelasan. Buat segelas pulang kerja tuh biasanya mas-mas tuh. Iya, sampai orang-orang tuh DM-in gue, "Bang, mampir Bang sini difotoin tuh warung-warung Gatot Kaca itu." Dan gue rasa emang dia bener juga ya, gue gak ngerti masalah ilmiahnya kayak gimana, mau dibilang bagus, mau dibilang jelek. Yang penting kita happy ngelakuinnya gitu aja sih kalau gue. Iya, selagi yang penting kalau gue ya, lu tahu kadar kontrol diri lu sih. Karena pun gue nggak pernah yang seminum-minumnya gue alkohol gitu ya, gue tidak pernah berlaku anarkis ke orang lain. Dan kalau gue udah tahu nih, tapi kayaknya berlaku limit gue udah sendiri. Kenapa? Sedih. Ya kan cuma sedih aja, tapi kan gue nggak melukai. Oh iya? Enggak. Oh enggak, kalau itu beda cerita. Ini bukan karena alkohol. Itu pun Oh, tapi iya pernah. Mau coba Iya. Iya kan gue punya mental health issues. Dari 2000 Tapi udah baik sekarang. Jujur, Masih? gue pernah malam ketemu bye-bye aja ngobrol. Besok siangnya gue ketemu. Ini kisah nyata nih. Sini udah besetan semua. Oh shit, gila. Iya. Dan Tapi gue kan itu gak gue relate ceritain bang berkali-kali. ya, gak relate kan gue, jadi kayak lo ngapain bego? Ya kalau itu kan mengenai mental health itu di luar daripada topik alkohol tadi ya. Jadi dari 2019 gue tahu kayaknya diri gue tuh sudah tidak baik-baik aja. Tahu nih, 2021 gue baru berani datang ke profesional. Nah sepanjang 2019 ke 2021 itu gue tuh selalu ngomong sama teman-teman gue, sama keluarga gue, kayaknya aku nggak baik deh, kayak aku nggak sehat deh, segala macam. Tapi mereka tuh selalu bilangnya, kamu kurang ibadah. Enggak, lu lagi ini doang, lagi ada masalah nih. Jadi lo overthinking bla bla. Padahal gue terhitung 2019 ke 2024 awal atau 2023 akhir, gue sudah melakukan percobaan di luar dari gue 9 kali. Dan gak ada yang berhasil. Nggak berhasil. 3 kali dia eksekusi. Oh iya. Iya. Oh berarti kan is dead dong ya. Kan bisa benar, bisa. Tapi kebanyakan gue baca ya, kalau misalkan orang yang punya mental health gitu, orang yang biasanya suka menyendiri, terus takut sama lingkungan. Gua enggak. Awalnya begitu biasanya. Lebih ke gue kan anaknya ekstrovert banget ya, dan temen gue tuh bisa di mana-mana, gue ngobrol tuh bisa talkative banget gitu. Kok bisa makanya? Sebenarnya menurut gue semua manusia itu punya penyakit mentalnya masing-masing. Cuma kadang kita nggak sadar aja. Satu, kedua kadarnya tidak sebanyak itu. Kayak kalau kita bilang anxiety, semua orang tuh punya anxiety loh. Iya, benar. Tapi kan kadar separah apa sampai dia bisa didiagnos, oh dia sakit mental health, namanya anxiety. Kadarnya sebanyak apa? Anxiety itu apa sih, gila ya? Anxiety itu anxiety itu kayak khawatir, kecemasan, cemas berlebih. Gampang panikan. Oh, Kayak panic attack gitu ya? Iya, Panikan. tapi berlebihan. Dan sampai Kayak orang kenceng. Iya. Iya. Itu gimana nih? Iya, stres lah jadi kayak gitu. Nah, sebetulnya kalau gue pribadi ya, gue bilangnya teman-teman yang punya mental health issues adalah orang-orang yang memang dia punya masalah sebelum. Karena gue percaya semua orang punya traumanya masing-masing. Ada yang selesai, ada yang tidak. Nah, yang tidak selesai, yang mengendap di dirinya dia, selama itu ngebuat dia punya hal-hal itu yang lebih berlebihan. Misalnya anxiety lah, atau kayak apa kita bilang PTSD, post traumatic itu segala macam itu tuh ada penyakit tersendirinya. Tinggian ilmunya nih.
Itu gue juga nggak ngerti. Gua- Iya, gue juga temen gue ada yang kayak begitu. Ada. Gue lama loh mendalami soal mental health issues, dan gue concern banget sama orang punya mental health issues. Segitu khawatir ya, karena membuat gue ya, sekali lo peduli sama orang yang punya mental health issues berlebihan, berarti lo nyelamatin satu nyawa. Ketika lo bisa peduli sama itu, karena lo nggak pernah tahu loh dia tiba-tiba di kondisi apa. Ya itu aja bocah, malamnya gue abis ketawa-tawa, besokannya dia udah ngeliat ini darah-darah. Gue bilang, lu ngapain? Gue baru kenal lagi kan. Wah, nih orang nggak bener nih, gue bilang. Karena kalau gue bang jujur ya, gue jujur aja gue bilang sama Fir, gue bilang kalau udah bahas mental health, gue nggak ikutan deh. Gue tidak mau komentar, Iya. karena gue nggak paham. Betul. Tapi gue tidak mau meremehkan penyakit Iya, orang gitu, iya, karena gue iya. nggak tahu apa yang dirasakan. Iya, Jadi iya, gue iya. memilih untuk podcast sama dia nih. Kalau dari menit awal udah bahas mental health, gue diem mendingan. Sebisa mungkin ketika dia berhadapan sama kita, dia biasa aja gitu Iya, kan, mau lu iya kan? itu aja udah. Kalau gue tuh itu aja. Gue ada momen itu yang tadi gue bilang bintang tamunya dokter itu, gue ada momen di awal-awal ya cuman, gue tuh udah shaking tangan gue, udah trigger gue, udah kena trigger, gue udah begini-gini, tangan gue udah shaking parah, udah keringet dingin, duduk kayak gitu, pokoknya udah gue tahu gue ke trigger intinya gitu, gue tuh khawatir banget, takut tiba-tiba gue kumat. Jadi ada bintang tamu nih. Ini Bintang dokter tamunya itu. dokter nih, dokter mental health gitu. Ngoceh, karena gue gak ngerti kan. Dia begini-begini bahasa. Iya gue udah gini. Yang ngurus prompter kita nangis-nangis, yang lain pada nangis. Gue bengong doang, itu kenapa anjing? Kita mau Kan bedahin di mana gue ya? gue takut dipikir gak punya hati ya. Padahal gue gak ngerti. Iya betul. Ini Jadi kenapa dia ya? tuh adalah Kenapa pada nangis nih, dokter anjing, gua bilang. hipnoterapi. Nah, kan hipnoterapi itu ada lagi kan pembelajarannya ada lagi lah title-nya untuk dapetin itu gitu. Nah, omongannya dia itu kena kayak ke dokter gue lagi ngobrol sama dokter gue gitu. Itu kayak semacam uya-kuya gitu ya, hipnotis gitu. Bukan. Kan hipnoterapi kan? Hipnoterapi iya. Hipnotis Beda sama di hipnotis betul. Jadi ngomongnya ngambil ke hati kita. Lebih ke bukan ngambil Tiba-tiba tutup orden gitu. lebih ke lo dibawa ke alam bawah sadar lu di titik dimana Nah, lu gua punya nggak kebawa tuh. Nah itu dia makanya gue bingung orang-orang yang bisa sampai ke bawah sama omongan orang itu kayak gimana gitu. ya kan dia punya keilmuannya, dia belajar kan keilmuan hipnoterapi itu. Nah, ketika kita masuk ke dalam proses hipnoterapi, itu tuh kita dibawa ke alam bawah sadar, tempat kita punya traumanya yang nggak sembuh. Berarti kesimpulannya nggak semua orang bisa di hipnoterapi, benar? Semua orang bisa di hipnoterapi, Bisa. bisa. Oke. Tapi Gua tidak sih belum semua orang kemarin. bisa ngebuka dirinya. Makanya gue pernah gagal kok hipnoterapi. Mungkin karena kemarin gue nutup kali ya. Bisa jadi. Tapi gue nggak nutup juga, gue nyimak. Sekadar nyimak, lo nggak niat untuk kayak lo mau masuk ke dalam itu. Ya kayak lo meditasi deh. Meditasi juga lo mau dengerin sejam, kalau emang lo bilang gak masuk ke otak lo, nggak bakal lo bisa fokus, nggak bakal dapet Jadi tenangnya. sugesti dong. Iya. Bisa dibilang. Sebetulnya mungkin ya, gue nggak tahu kan, gue nggak belajar ke ilmuannya ya. Mungkin aja sebetulnya sejenis kayak seperti itu. Tapi lo Boleh kalau dibawa gitu ke undang alam bawah dokternya. sana. Gitu. Besok-besok lah datengin. Seru tau? Ya. Tapi takutnya kalau kita kan nanyanya kan lebih ke logik Iya, ya. iya. Takutnya dia Iya. kesel, dia yang kesel si dokternya. Ya nggak apa kan, dia jadi bisa jelasin secara ilmiahnya. Tapi nggak Kalau apa-apa orang cuy, nggak tahu. begitu. Ada juga gue misalnya diundang podcast yang nggak nyambung sama kepribadian gue. Contoh yang akan datang, gue diundang sama Dokter Stefani yang dia itu adalah dokter forensik ya. Ya kan gue nggak ngerti apa-apaan tentang forensik. Iya. Terus Ngapain? Ya cuma akhirnya gue cuma ngulik. Gue cuma kasih pertanyaan sama dia. Apa bedanya sama orang digigit macan? Udah gitu aja. Ternyata emang ada ilmunya. Ada. Ini bukan ngeremehin. iya, tapi emang ada ya, kayak Emang kita tapi bilang emang, hipnoterapi aja. Orang tiba-tiba ada mayat di hutan, entah dia atau dioyak binatang kan nggak tahu. Ternyata tuh dia ada jawabannya. Ada. Sampai macan, Bang. Ya kan di hutan. Iya kan di hutan, di hutan. Ceritanya lagi di Konteksnya hutan. di hutan ada satu mayat. Iya. Nah, Tapi kelihatan pertanyaannya, gak sih bedanya langsung lewat? Maksudnya gue tidak meremehkan ya, maksudnya basicnya. Ya kan udah jadi mayat, cuy. Oh udah hancur, jadi hancur. bangke. Iya, gitu. udah bangke. Oh iya. Soalnya tinggal tulang-tulang. Itu ilmu Iya. tuh, itu ilmu Iya, tuh. Nah, makanya. kan gue hukum. Di hukum tuh ada ilmu forensik.
Hukum juga. Sama dong. Iya kan? Aku mau ada ilmu forensik loh. Tapi gue tata negara. Coba. Oh, tata negara. Tata Gue negara. perdata juga. Oh, perdata. Beda. Coba deh. Nggak Kan usah sama-sama hukum. Tapi ada ilmu kedokteran forensik di Iya, hukum iya, sebetulnya. iya. Tapi Ada kita apa? basicnya doang Iya, taunya iya, untuk iya, mengetahui apakah itu pengelabuan ataukah itu pembunuhan ataukah yang lain-lain Iya. gitu. Untuk tahu itu doang. Selebihnya ya kita perlu kerjasama sama dokter forensiknya. Iya. Anggapannya, Bang. Sama kayak gini, Cum. Kalau misalkan kita waktu kecil punya bayi tangannya biru-biru, orang Iya. tua kita cuma ngomong digigit setan gitu ya. Iya, Biasanya iya, orang iya. ngomong Iya, itu iya. kan. Itu sebenarnya ilmu forensik ada, Iya. ada. Ada Misalnya, sababnya. lu Ya. anak Ada, kecil kan ada. suka tiba-tiba kejerat gitu ya. Tapi kan soalnya mungkin kejeratnya biasa aja gitu. Iya. Tapi kok dia bisa memar banget. Nah, itu tuh ada ternyata keilmuannya. Untuk mengetahui apakah anak ini beneran jatuh ataukah dia dianiaya. Ya, semua ada iniannya lah. Ada ya, lah, semua ada keilmuannya. Tapi sekarang lu udah enggak ini kan, udah enggak Kayak kok gue udah jauh dari kata tapi gue masih sering nggak Dengan cara- nyayat doang ya, nggak nyayat doang ya. Misalnya Dengan gue cara- suka jambak-jambak, suka mukulin diri gue karena gue tuh nggak bisa nyakitin Sampai orang. putus gitu. Rambut lo. Oh iya? Ya kan putus rambut gampang, anjing lo tarik juga bisa. Ya enggak, maksud copot. gue iya kan sakit maksud gue. Iya gue suka gitu. Oh iya. biar sih, apa gitu. itu tujuannya apa? Karena gue gak suka sakitnya di dalam, dan gue gak bisa jelasin itu apa. Oh, lo yang gitu. Ya misalnya kayak Anjing gitu gue ya. cengkeram gini nih, biar gue tahu oh sakitnya di sini. Kayak orang-orang nonjok kaca gitu ya. Nah coba gue nggak berlaku kayak gitu. Gue tuh lebih ke diri sendiri. Misalnya gue lagi nahan emosi nih, atau gue ke-trigger, gue tuh akan kayak gini cengkram atau kayak apa. Pokoknya gue ngeliat nih, oh ini bekasnya nih, lihat nih, oh ini bekas, berarti ini sakitnya di sini. Oh, jadi kalau lu ngelihat sakitnya tuh Cukup. dalam enak ya. Jadi gue harus bisa tahu, oh sakitnya ini loh Firda, ada lukanya, terlihat dan segala macam. Dalam lu hilang. Dengan begitu Lebih dalam lu tenang. hilang. Lebih tenang. Lebih ke bukan hilang ya, tapi Oh. tenang aja kayak oh iya misalnya gini gue sakitnya di dalam nih, kan gue nggak bisa deskripsiin kan, gue nggak tahu rasanya nggak enak nih, ini anjing banget, dan gue badan gue panas semua segala macam. Nah gue tuh harus ngelukain diri gue bisa tahu enggak lu tuh sebenarnya baik-baik aja Fir, karena sebenarnya sakitnya di sini loh. Oke. Dilihat darah kan, Iya, gue tenangin diri gue. Iya, iya, iya. Berarti- Istilahnya bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri itu Iya. ya. Iya. Berarti Ya, karena lu kenalan sama orang-orang dia. dengan kondisi kayak lu nih Fir ya, sebenarnya butuh cowok tuh yang kayak gimana dah? Yang kan bingung juga jadi lakinya ya. Berantem yang apa ya, berantem yang nggak seberapa terus depan gue tiba-tiba lu gue ngapain? Lebih ke sebetulnya intinya jangan ketika kita lagi kumat atau kita ke-trigger, lu jangan berusaha untuk memberikan solusi karena nggak akan didengar. Itu satu. Jadi diemin aja. Lebih ke temenin aja, udah Oke. cukup ada di sebelahnya, cukup tenangin. Nah tapi jangan kayak nggak sayang kamu tuh nggak mau ya. Gue juga tahu gue kenapa, gue tahu gue bisa baik-baik aja, tapi gue juga nggak ngerti ngejelasin kayak gitu loh, malah akan makin naik gitu. Dengerin aja jadinya. Ya jadi kalau misalnya lu mau nge-treat temen lo yang punya penyakit mental health, lebih ke butuh kehadirannya aja. Orang tersebut butuh ada kehadiran, orang tersebut butuh untuk ditemanin. Nah ketika dia sudah tenang, dia udah reda nih si misalnya triggernya dia udah mulai reda, kumatnya dia mulai reda, baru lu bisa ngasih masukan sedikit demi sedikit. Tapi tidak, makanya gue selalu bilang hal yang baik untuk merubah orang bukanlah dengan cara menuntut, tapi menuntun. Wih, Gitu. Lu harus tuntun. Cocok Ustaz tuh. iya. Tuntun, jangan tuntut ya. Iya, Tuntun, Bang. jangan Kalau tuntut. tuntut kan lu harus Iya, kayak gini iya gitu. dong, Sedangkan ah kalau dong, dituntun iya, dia kayak ya udah. sayang ini A ya. Iya. Tapi kita pelan-pelan enggak apa-apa. Mau istirahat dulu, boleh. Mau ini dulu, ya udah ayo gitu. Bang Wanda pakai itu sih ilmunya kalau Bang Wanda sehari-hari dia. Ya Bang ya, Kalau gue ya sifatnya gue nuntun. nonton. Nuntun lebih ke ngajak. Oh enggak lu? Nuntun ke kamar gitu. Kagak. Oh, kamar enggak. Kosan. Enggak. Dia nonton dia. Ya. Bang Wanda, kalau Bang Wanda nonton dia orang kelihatan lah. Ya. Iya, iya. Ya itulah beda-beda cara orang menanggapi sebuah mental health issues ya. Tapi iya loh, maksudnya gue juga ada beberapa teman gue, tapi cowok, Fir. Cowok. Dia tuh kadang kalau misalkan udah datang ke umatnya yang suka nyakar-nyakarin badannya. Terus ngegigitin Nah, lu nya ngapain tuh Bang kalau dia begitu? Diemin, gue liatin aja. Gue Dan liatin, jangan cuma- dibiarin sendiri. Iya, gue ajak ngobrol gitu, apa segala macam. Oh, kalau gue orang nggak sabaran langsung, lu jangan begitu bego ngapain sih? Nggak lu?" akan kena tuh. Makan lebih parah, Gue baru beberapa minggu lalu gue kumat sama asisten gue. Ada momen gue udah tahu gue trigger nih dari mobil. Terus gue bilang sama asisten gue,
jangan biarin aku sendiri dulu ya, temenin tolong temenin, karena gue tuh udah nggak bagus, badan gue udah nggak bagus, sampai gue capek karena gue akan takut ketika ada orang lain, gue akan takut nih berlaku buruk ke diri gue ketika ada orang lain, jadi gue punya batasan untuk orang ini nggak boleh tahu gue kenapa gue sakit segala macam, tapi gue akan disclaimer kayak gitu ke dia di depan di awal, udah jadi gue ditemenin. Kalau gue sendiri pada saat itu. Berarti tapi lu kan, gua kan kenal dia nih Bang ya. Lu kan depan orang ceria, leadership, independen, ngurus semua sendiri. Itu tuh berarti tuh di balik itu tuh lu pakai, bisa di kasarnya pakai topeng dulu dong berarti. Selalu lah. Ya pasti ya kayak begitu. Kita tuh Capek orang nggak yang sih, nggak Fir? baik-baik aja. Makanya kan gue selalu bilang ini, orang yang terlihat sangat bahagia sebetulnya adalah orang yang paling banyak nyimpen luka. Gimana? Orang yang terlihat sangat bahagia itu adalah orang yang sebenarnya punya luka yang banyak, menyimpan banyak luka. Dia harus Jadi yang nutupin. kelihatan paling hahihi. Ya, sebenarnya dia Padahal nangis kayak sesegukan gitu gitu. Oh, oke. Ya karena dia nggak bisa Masuk nunjukin apa-apa, makanya dia berusaha menyenangkan orang lain mulu, biar orang lain tuh nggak ngerasain apa yang dia rasain. Berarti- Ketika gue ngerasa sakit. Gitu. Mungkin masuk sama kalimatnya podcastnya si Uus pernah bilang, seumur-umur katanya bukan sih, seumur-umur gue nongkrong, orang paling lucu, paling asik di tongkrongan adalah orang paling bermasalah, paling susah ekonominya. Paling apa? Gue nggak pernah denger komedi paling lucu dari temen gue yang tajir, yang hidupnya enak. Keresahan berarti. Iya, Iya, jadi keresahan. keresahan kalau lu udah berdamai lu jadikan komedi. Ya, Dan itu itulah, kena. itu sistemnya stand up kan. Stand up itu punya sistem suatu waktu memiliki tragedi, di tengah-tengahnya ada kata berdamai, maka bisa menjadi komedi. Iya, benar. Itu rumusnya. Iya. Nah, gue baru mengerti itu baru-baru ini. Jadi gue tuh dari 2021 ke 2024 sekarang, gue udah menjalani segala terapi gue, minum obat lah segala macam untuk mental health gue. Akhirnya baru bisa belajar itu juga baru-baru ini. Bisa lebih tenang, bisa tahu lebih kontrol dirinya. Iya, berarti di saat lu lagi kumat, akal lu sama sekali nggak berfungsi tuh ya? Enggak. Sama sekali ya? Gue tuh di posisi gue bisa dengar suara gue sendiri di kuping gue, padahal gue nggak Wah ngomong. anjing, ngeri. Ngerti gak sih, dibisikin kayak lu tuh bagusnya kayak gitu-gitu tuh. gila nih. Itu setan tuh. Itu setan. Itu setan tuh. Iya mungkin ya, tapi gimana kali gue jelasin ya. Ketika kita bicara dari konsepnya agama itu betul. Tapi kan gue pernah bilang gue pun waktu gue kediagnos, terus gue tahu gue nggak baik-baik aja, gue cerita sama almarhum nyokap. Terus dia bilang sama seperti yang lo bilang, itu tuh kamu lagi tempel setan, makanya ibadah segala macam. Itu gak jawaban gue apa? Jawaban gue gini dong, Bunda, hubungan di dunia itu ada dua loh, hablum minallah, hablum minannas. Hubungan sama Tuhan dan hubungan sama manusia. Hubungan sama Tuhan kita nggak perlu bahas lah, karena itu masing-masing. Nah, hubungan aku sama manusianya Bunda yang nggak benar. Manusia itu bukan orang lain, tapi aku terhadap diri aku sendiri. Itu alasan aku untuk lari ke profesional, nyelamatin diriku. Jadi jangan aku dianggap gila dong, jangan aku dianggap kurang ibadah dong, jangan aku dianggap aku ketempelan dong. Aku nggak bisa terima itu, karena aku memang bermasalah dengan diriku sendiri. Aku nggak bisa berdamai dengan diriku sendiri, maka aku datang ke profesional. Hasilnya ini, tolong jangan dijudge. Gue kayak gitu. Gitu. Kita nggak boleh cuma gitu. Karena kadang kita tuh kan nggak tahu ya, orang tuh mikir, oh itu lu giniin lu lagi Jadi tempelin lu gampang ya, segala orang macam. gampang ya. Tapi Kayak itu tadi kan- gue, Iya. gue bilang setan tuh kan gue langsung gitu kan. Ya karena kan setan tuh selalu ada di setiap diri manusia loh. Kita bilang setan ya, kan setan juga makhluk ciptaan Tuhan misalnya gitu. Dan ada di setiap diri manusia untuk menggoda kita, kan ibaratnya simpel itu kan. Betul. Tapi ketika kita bicaranya mental health issues, memang ada dirinya kita juga yang nggak bercengkrama. Kadang tuh kita bisa terlalu baik sama orang, tapi kita nggak bisa terlalu baik sama diri sendiri. Sesusah itu loh orang buat baik sama diri sendiri. Misalnya orang ini nih, gue nggak nyaman sebetulnya. Tapi Kenapa cuma karena emang? nggak, misalnya, Oh misalnya. gue gak nyaman. Nah tapi karena gue gak enak sama kalian, gue akan bertahan. Padahal itu ngelukain diri gue, gak ngelukain lah. Ngelukain. Dan orang tuh Maksain ya. bisa segampang itu ngelukain dirinya dia sendiri. Cuma maksud gue itu kan masalah sepele ya sebenarnya. Still. Maksudnya Buat kayak kita yang baik-baik aja. iya juga ya Mungkin. maksudnya ya. Ketika itu terlalu lama lu sepelekan, Oh. itu bisa makin memuncak, bisa jadi kayak yang lain-lain. Gue pernah ada di satu momen, gue kan orang yang tiap di tongkrongan mana selalu ceria. Ada di satu momen gue yang selalu pendiam, jadi pendiam. Cuma gimana? Iya otak gue mikir, jadi gue kayaknya harus gimana nih? Gue harus lakuin apa nih? Kayak begitu. Jadi kalau misalkan orang-orang yang enggak Abis itu lu pulang lu capek kan, padahal. pasti. Capek, Nah, capek. itu. Kalau kita nggak nyaman Pasti. tuh lebih capek. Iya. Iya. Nah itulah yang ngebuat diri kita tuh jadi nggak baik-baik aja. Makanya gue bilang ke dokter gue, dok, aku udah nggak
Jadi waktu ada momen sedih sih sebenarnya. Momen sedih gue sama dokter gue setelah bertahun-tahun gue terapi sama dia ya. Ada momen dulu tuh gue nyari bahagia gue. Tapi gue gak tau tuh bahagianya apa. Sampai akhirnya gue berdamai sama diri gue sendiri. Mencoba lah, sampai sekarang gue masih mencoba. Gue ketemu dokter gue cuma bilang, "Dok, aku udah gak nyari bahagia loh." Kenapa? Sudah ketemu kah? Sudah tahu nggak bahagianya apa? Nggak ketemu. Aku nggak mau kenalan lagi juga tadinya. Aku nggak mau nyari lagi bahagia aku. Terus kenapa sekarang sudah nggak cari? Gue jawabnya cuma gini dong. Iya, karena sekarang aku lebih mau menikmati semuanya. Aku ingin merasa cukup. Aku cuma mau nyari tenang aja. Tenangnya dengan aku ngerasa cukup dengan apapun yang aku dapetin. Lebih bersyukur sih. Iya, manusia yang paling bahagia orang yang kayak begitu Iya, sebenarnya. Karena bahagia nggak ada batas. Stoik, lo belajar stoikisme nggak? Enggak. Stoik itu, gue lagi belajar jadi stoik. Stoik apaan gitu? Kayak nama-nama Rusia begitu tuh ya. Stoik itu Jujur Ane juga belum. Ane juga belum. ya, itu ilmu kemanusiaan lah gitu. Dia sendiri untuk mencapai ikhlas. Gitu. Ane tahu, kalau Ane dulu belajar ilmu ikhlas dari film ini. Dulu tuh film Pak Haji tuh. Pak Haji Andre. Bukan, yang Zidan tuh yang film bulan puasa yang dia mau nikahin anak Pak Haji, dia anak pang. Terus lu belajar ilmu ikhlas dulu. Ini apa Deddy Mizwar. Yeah. Pak Haji Oh bagus iya, ilmu filmnya. ikhlas tuh ilmu paling tinggi itu. Dan susah loh. Padahal kita sering ngelakuin ya. Misalnya kayak lo ngasih 2.000 ke pengamen. Iya. Kan kita ikhlas ya, kita nggak mikirin lagi kan. Tapi kalau nggak bisa ikhlas tentang kebahagiaan lo. Nah itu kan sesuatu. Tergantung di mana lingkungan lo nggak sih kayak gitu? Salah, tergantung di mana dirimu. Dirimu. Ya berarti ya. Lebih ke karena buat gue ya orang lain tidak berperan banyak kalau kita tidak memilih peran untuk mereka. Berarti intinya tetap dari lo ya. Dari diri sendiri. Gue tuh nggak pernah misalnya kayak dia jahatnya sama gue misalnya gitu ya. Gue tuh selalu mikirnya gini, oh dia bisa jahatin gue ya. Apa gue ada kurang gimana? Pokoknya gue tuh selalu ke diri gue dulu biar gue bisa komparisinya nanti. Gitu. Karena kalau kita terus mikirin, oh dia jahatnya kayak anjing nih gini-gini gue Nggak selesai. Ya nggak selesai. Benar, setuju. Lu akan terus-terusan marah dan akan terus-terusan ngerasa nggak cukup. Gitu. Jadi ntar kita belajar stoik. Stoik deh ya. Gue cari deh stoik tentang manusia. Oke, jadi dari tadi kita udah lumayan belajar dapat ilmu banyak lah, dari Firda ya. ilmu. Maksudnya itu kan bukan sesuatu hal yang lumrah maksudnya di kalangan umum ya. Iya, benar. Itu walaupun gue punya temen gue yang mungkin sama kayak Firda, kayaknya cerita Firda itu beda dari yang lain benar, gitu. benar. Semua orang punya cerita masing-masing. Iya punya gitu. Oke. pembelajarannya. Terlalu berat menurut gue. Gimana kalau misalkan kita bahas percintaan sesuai dengan podcast kalian berdua? karena memang terus terang gue masalah percintaan nol. Kenapa? Ente Nggak tahu, bukannya- gue selalu diprotes sama cewek gue kayaknya lu tuh nggak pernah bisa mesra, lu tuh nggak pernah bisa ngetahuin. Kan menurut gue gini, contoh, gue pernah naik motor, padahal tuh gerimis menurut gue gerimis salju. Gerimis salju tau kan? Gerimis salju. Yang kayak tipis-tipis Iya. gitu ya kan? Iya. Ya menurut gue masih ya oke lah. Ketika sampai di satu tujuan, dia tiba-tiba diemin gue dan dia marah. Lu tuh nggak peka banget ya. Ini tuh hujan, lo enak pakai helm, gue tuh cuma diboncengin lo kayak begitu. Gue tuh nggak pakai apa-apa, lo pakai jaket apa segala macam. Lah menurut pikiran gue, kalau lo merasa kayak gitu, colek gue, kan gue di depan lo. Hujan nih, minggir, kan gitu ya Iya, harusnya. iya, harusnya. Kenapa sih cewek harus cari masalahnya, kan gitu menurut gue. Iya. Boleh dong, gue minta penjelasan dari Firda kali ya. Boleh. Iya, emang kadang perempuan itu lebih banyak memintanya dibanding mengertinya. Iya, Kan? oke. Kayak tadi itu, kayak nuntutnya aja gitu, kayak mau kenapa lu nggak peka ini macam. Ya karena perempuan lebih gampang mengekspresikan diri. Laki-laki tidak. Nah, itu sebenarnya tolak belakang banget sih ya. sebenarnya. Nah, itu makanya kenapa bisa melengkapi. Iya kan maksud gue, udah tau menurut lo hujan, menurut lo enggak. Karena masih salju. Kenapa nggak bilang aja? Bilang aja hujan nih gitu. Iya, tapi Kan nggak akan jadi masalah ntar dia. Kenapa ditunggu nyampe baru jadi masalah? Itu. karena selama perjalanan sebelum nyampe itu dia berharap buat itu rasa kasih sayang, perhatian. Gue berhenti dulu ya, gue takut lo kehujanan. Tapi ente, aneh jujur bang, aneh jujur. Bukan masalah sononya.
Iya nggak pakai helm, ente pakai helm. Tapi gini, Cum. Pilak, jujur pilak. Itu masih gerimis salju, Yang Cum. bikin pilak itu Buat gerimis. elu kan, mungkin Sekarang buat dia gini. tidak. Iya, Pilak, Bang. itu makanya. Enggak, kalau tadi dia pakai helm juga sama jaket, aneh masih 50-50. Maksud gue Cuman ente pakai helm, pakai Iya, jaket. oke lah. Ya, Memang enggak. itu beda, memang beda. Ketika itu dia merasa beda, harusnya dia negor gue, Cum. Itu yang gue mau. Gue gak pakai helm nih, gue gak pakai jaket, beda sama lo. Kita minggir yuk. Kan gak jadi masalah ntar. Nggak jadi ya. Nih, masalah. ini yang suka bikin gue kesel ya. Orang tuh bilangnya gini, cowok tuh nggak peka, nggak bedain cowok nggak peka sama cowok goblok. Gue goblok sih kayaknya. Iya, tadi kayak Wacum bilang, Ya. kalau dua-duanya pakai helm, dia pakai jaket nggak apa. Ini yang satu Pilek, Bang. kagak, ya kan? Pilek, Bang. Menurut dia biasa aja. Menurut dia. Iya. Karena yang bikin Berarti pilek, cewek gue dibelain nih ya. karena yang bikin Kalau pilek kali itu ini kan- gue belain sih, jujur. Enggak, kalau misalkan nih kan menurut lo gerimis, makanya lo nggak berhenti nih masih gerimis San Siro, ya kan? Kalau hujan gede lo berhenti kan? Ya jelas. Kenapa lo berhenti kalau hujan gede? Ya, gue ngerasa. Karena lo memikirkan diri lo berarti kan? Iya. Dia ngomong begitu tuh kayak gue. Iya udah bener. Anjing berarti ya. Nggak anjing, elunya. Kalau hujan gede lo berhenti. Karena lo ngerasa. Minimal lo begini deh. Anjing. Tapi lo tau nggak yang bikin batuk pilek itu gerimis, bukan hujan gede? Gue nggak tahu deh. Gue nggak setuju itu sih sebenarnya. Katanya begitu. Iya. Yang bikin batuk pilek itu Gerimis gerimis. tuh lebih gampang bikin orang sakit. Minimal lo ajak diskusi. Gerimis nih, kita mau neduh apa lanjut nih? Tapi kalau menurut Gerimis gue, kan air sama kayak mandi lu di shower aja. Yang ngebedain tuh anginnya sebenarnya. Menurut gue. Anginnya kan? Anginnya. Nah, anginnya. Iya, jadi menurut nggak- lo anginnya masih biasa aja. Menurut Iya. dia kan enggak. karena Iya, itu jaket. iya. Ketika dia merasa udah nggak biasa aja, ya colek gue, maksud gue. Colek Kenapa lu gue. diem gitu Iya. kan, Stan? Dan gue akan minggir, gue ngasih helm lo. Kenapa ketika udah sampai satu tujuan dia baru mempermasalahkan ini? Itu yang gue nggak mau. Jadi berharapnya sebenarnya. itu keluar dari Dia lo. peka kan? Iya peka. Berarti kan? Iya kan, tapi sebenarnya dia bukan nggak peka, goblok aja. Iya. Nggak, kalau itu lebih ke nggak peka sih, karena kan apa logikanya Bang Wanda pada saat itu gerimis masih tipis. Kalau gue berhenti bisa hujan gede, Iya. tapi gue bisa ngejar nih sebelum Iya, hujan gede. iya. Dengan tujuan biar kita berdua nggak kehujanan. Betul, itu. Perbedaan logika sih menurut gua. Iya. Tujuan dia baik, tujuan nih cewek nih juga Bagus anjing gitu. gua kagak buat- dihelemin bangsa. Begitu. Nah, Jadi gitu. menurut gua udah perbedaan logika, tapi menurut gua memang Harusnya kadang dihelemin. kadang tuh perempuan itu tidak seenak kita Bang untuk ngomongnya kayak tadi. Iya. Mereka tuh lebih ke Kode-kode gitu. iya. Nah, soalnya menurut gua laki-laki tuh memang lebih kuat secara fisik, tapi nggak lebih kuat secara mental. Perempuan kebalikannya, fisiknya lebih lemah, tapi mentalnya lebih kuat. Makanya dia gampang pilek kalau gerimis. Iya. Sakitan gue padahal. Iya kan? Sakitan gue padahal. Secara Kenapa? fisik tuh gue hancur dibanding cewek gue. Kenapa? Ya contoh kayak misalkan gue naik gunung, yang muntah-muntah gue, dia enggak. Bukan maksudnya kalau fisik nih laki-laki tuh lebih bisa kuat gitu, misalnya untuk ngangkat untuk apa laki-laki Oh lebih iya, kuat dibandingnya itu iya. perempuan. Tapi secara mental perempuan jauh lebih kuat, makanya kenapa yang mengandung, yang melahirkan gitu itu tuh perempuan. Iya, Itu enggak, kan mak- pakai mental loh. Ya enggak, coba jawab aja pertanyaan gue nih. Jangan dibahas itu Iya. ya. Kenapa cewek nggak pernah mau ngomong gitu loh? Maksud Iya karena gua. di awal mungkin dia nih ya, pas Itu cewek itu pasti udah ada kode-kodenya Iya, ya menurut iya, gua. iya. Misalnya dia ngecengkram kayak misalnya kan pelukan nih gitu, ngecengkram agak lebih kenceng dikit Nggak atau ada, tiba-tiba nggak. dia balik tangan Nggak, ke nggak, belakang nggak. gitu-gitu. Nggak. Ya lu lihat spion, makanya lu lihat spion enggak? Lihat spion Sepanjang perjalanan 500 meter pertama kita nyanyi bareng kok, nggak masalah. Kenapa ketika tiba-tiba sampai di satu tempat jadi masalah, itu yang gue bingung. Ah ini sih kayak lu cuma nyari gara-gara aja. Ya, Gua iseng bilang. aja. Ya bisa jadi. Bisa jadi, Bisa bisa jadi ya jadi bisa. juga. Ya kalau misalkan lu udah kan gerimis dari awal. Ya harusnya lu masalahin dari awal dong. Berarti 500 meter Lu nggak usah udah gerimis. nyanyi-nyanyi. Iya. Dari kayak nyanyi-nyanyi. Itu udah lepek sih lo. Oh, nggak bukan gerimis gitu, Cum. Nggak akan lepek. Lu tau gak sih gerimis salju? Gerimis San Siro tahu? Iya kan? Nggak akan lepek. Ya, tapi kan ke rambut Bang, rambut cewek kan. Oh iya, mungkin rambutnya lecek Iya, rambutnya habis banget. Rambutnya lecek ya. Lepek. Iya kayak buku kena hujan. Iya kriwel-kriwel gitu itu. ya, Tapi makanya ya dipikirin. kalau jawab dari pertanyaan lo tadi Iya, ya. kenapa? Ya Cewek itu nggak pernah ngomong. udah sifat bawaannya Bang. Kalau cewek itu maunya lu yang ngerti, gua nggak mau ngomong. Karena kalau gua ngomong kan gua punya gengsi. Gue nggak mau dibilang cewek ribet, Iya. gue nggak mau dibilang cewek yang nuntut, gue nggak mau dibilang ini, gue maunya lo yang ngerti. Kalau gue jawab sebaliknya,
gue cowok yang maksudnya goblok bener. Ya nggak ketemu. Gue nggak peka. Ya nggak bakal Ya harusnya lu ngomong sama gue. Ya, tapi Gimana kan- jawabannya? Lu kan pelan nih namanya dua hubungan nih, namanya hubungan laki-laki perempuan nih. Lu harus ngerubah sifat lu juga pelan-pelan. Dia juga harus ngerubah sifatnya juga pelan-pelan. Ketemu di tengah Oh laki nantinya. gua nggak peka nih gitu kan, laki gua nggak peka nih. Terus si lu juga, oh cewek gua ternyata lebih sukanya kayak gini ya, walaupun menurut gua nggak ini. Gua berarti pelan-pelan harus mencoba cara itu. Sampai ketemu tuh di tengah tuh. Kan namanya hubungan itu kan lu sifat lu udah 100% udah kebentuk, dia udah 100% udah kebentuk. Yang lu bawa ke hubungan itu kan 50 lu, 50 dia jadi satu. Itu baru bisa jalan. Ini haloha nih. Iya, 50 baru bisa satu. Nice, jawabannya nice. Pas banget lagi pakai halo hati. Ya lo hati. Karena emang gue jadi cowok emang secuek itu dari zaman Iya. dulu ya. Dan tidak boleh. Lo kalau masih mau tetap cuek, ya lo jangan berhubungan. Lo Karena lo harus nggak mungkin ketemu ah. hubungan yang sama sama lo. Buat gua hubungan itu tentang penyesuaian lagi. Penyesuaian diri lu kepada lawan jenis lu, pasangan lu, dan penyesuaian pasangan lu terhadap lawan jenisnya atau pasangannya. Iya, Lu iya, gitu iya. kayak hubungan itu adalah orang yang akan selalu belajar setiap harinya. Bukan kayak, oh gue udah kenal dia banget nih, karena gue udah pacaran sama dia misalnya 5 tahun. Nggak cukup. Nggak cukup. Setiap hari sampai lu mati. Ya, contoh kecilnya kalau misalkan habis makan, naruh piring ke wastafel lah minimal. Iya. Ya minimal tuh jadi cowok. Mandi, anduk tuh ditaruh lagi di Ya, tempatnya kayak gitu. bener-bener. Iya. Itu pembelajaran tiap hari, hubungan tuh nggak bisa yang Iya. dan lu tuh tidak akan pernah Banyak 50-50. banyak. Gue kemarin ribut sama cewek gue lebih konyol lagi. Cuman perkara gue pergi nih, gue bilang sama dia, gue OTW ke Sensi ya. Tahu nggak gue terus pulang dari gue di Sensi sampai gue pulang, gue kabarin lagi dong, gue OTW pulang. Gue diambekin. Pas gue kulik-kulik, tau nggak ngambeknya apaan? Gue nyampe Sensi nggak ngomong. Karena kan udah tahu gue OTW Sensi. Ini tiap hari lu harus Kenapa belajar. lu nggak ngasih tahu? Kan di jalan gue nggak tahu lu kenapa. Gue padahal gue udah ngechat. Gue OTW pulang dari Sensi, harusnya selesai dong ke situ. Oh berarti dia udah di Sensi, logika kita ya. Tapi enggak. Lu mendingan ngabarin gue udah di Sensi. Kalau misalkan dibalik, kenapa nggak lu yang telepon gue? Nanya kan? Ya, nanya aja. Lu udah di mana? Udah di Iya. Sensi belum? Dibalik Sama dong aja. kasusnya kayak Iya. lu. Ya cuman nggak bisa. Enggak cewek dong, cowok juga. Kayak laki gue tuh membiasakan setiap kali kita telepon, tutup telepon terus ada bilang I love you baru assalamualaikum. Gitu. Iya. Ada dulu gue momen-momen yang gue lupa aja kayak udah ya bye. Ya matiin aja. Telak gue juga begitu, Fir. Ini masalah ini gue cewek nih. Kalau tadi kan lu pada cewek-cewek lu pada kan. Ini laki gue yang lo. Oh, maksudnya lawannya ya? Lawannya. Kebalikannya nih ya? Makanya gue bilang nggak semua nggak perempuan aja loh, laki-laki juga ada kadang sifat kayak gitunya. Dan memang kita perlu kompromi untuk bisa mencapai di tengah. Oh, iya. Nah alasannya dia kenapa harus selalu bilang I love you biar kalau terjadi apa-apa itu adalah aku sudah menyampaikan I love you ke kamu untuk kamu tahu bahwa aku tetap cinta sama kamu gitu. Alasan simpel itu. Iya ya, dia alasannya simpel itu. Cuma gue kayak ya kenapa? Ini kan cuma Enggak, itu doang dia. gue nanya lu, Fir. Itu emang pemikiran semua orang apa cuma permainan bahasa lu aja? Yang mana? Ya masalah itu tadi. Ya I love you. I love you, iya. Itu kan laki gue yang minta. Oh iya, oke, laki lo bilang kayak begitu ternyata. Iya. Mintanya kenapa? Kan gue tanya, ya udah sih sayang kan cuma masalah aku nggak Kalau bilang gua I love you enggak. doang, gue bilang gitu. Terus dia bilang sayang harus dibiasakan, ini tuh hal kecil yang takutnya ketika jadi Oke, besar iya, nantinya iya, ada iya. sesuatu hal besar terjadi, aku sudah menyampaikan itu alasan dari dia. Ombak. Iya, terkesannya kayak gombal. Menurut gue juga kayak basi anjing gitu. Iya, iya. Perkara lu matiin telepon tinggal assalamualaikum udah Iya. kelar gitu maksud gue ya. Iya. Ini kok cuma perkara nggak ngomong jadi ribut nih kan enak ya gue. Nah kalau dia berarti kan dia kalau laki lu mungkin lebih disiplin kali karena udah biasa apa. Jadi kayak Mungkin gini sih dia ada kekhawatiran karena mungkin dia juga kerjanya kan selalu di lapangan bertemu dengan hal-hal yang negatif selalu gitu kan, masalah-masalah masyarakat dan segala macam itu kan dia yang beresin. Jadi mungkin dia takutnya ketika nanti terjadi apa-apa terhadap kita, aku ataupun kamu, aku sudah menyampaikan itu di titik terakhir. Iya. Gitu doang. Buat gue tuh kayak romantis tuh. tapi menurut gue kayak assalamualaikum lebih penting anjing ngerti gak sih lu? Di benak gue ya, di benak gue. kita pakai Assalamualaikum logika lebih ya. penting. Dan gue sekarang juga ada aturan baru sama kayak lu, Fir. Nanti telepon ada Iya, setiap ya udah ya sayang, dadah, pakai cium. Bayangin kalau misalkan gue lagi di tempat umum. Akhirnya itu terciptalah cium hirup yang orang-orang tahu tentang gue. Ya gue kan malu ya kalau misalkan gue lagi di mall gitu ya. Dadah sayang, ya.
Akhirnya gimana? Ciumnya gimana coba? Gimana biar orang nggak tahu gue lagi nyium dia. Akhirnya gue hidup. Dah saya. Masih apa? Gitu kan orang tahu jadinya. Akhirnya terciptalah cium hirup itu. Buat yang penting bentuknya cium, suaranya nggak ada. Itu lebih ngekokop sih ya. Aku kan tadi cium bukan minta dikokop. Iya, akhirnya dia oke. Setelah gue ngejelasin akhirnya oke. Ya gue malu dong, lu tahu temen-temen gue kayak gimana. Iya, ya gue nggak bisa, maksudnya. Iya harus ketemu di tengah makanya. Iya. Itu juga yang Akhirnya gua ketemu di awalnya. tengahnya hirupnya tuh. Akhirnya hirup. Kita hirup aja ya gitu. Iya, cium Gua- hirup. ya kayak gue aja bilang kan, menurut gue lebih penting assalamualaikum dibandingkan lu Iya, cuma sekedar iya, I love you iya. gitu kan. Gokil. Nah akhirnya ke ngobrol, tapi harus ngobrol di tengah inti gitu, Iya buat sih. mengerti satu sama lain. Iya, nemuin Luar satu biasa titik gitu ya. obrolan kita kali ini. Iya. Udah terima kasih Terima kasih. udah main ke Bocung. Public Corner. Iya. Nanti kita undang Bang Wanda juga main ke Halo gantian. Iya, siap. Ternyata banyak juga pertanyaan-pertanyaan tentang cinta-cintanya dia nih. Iya, ya bisa kita debat. Yang bisa kita debatin. Masalah cium hirup tadi. Masalah cium hirup tadi kan mungkin bisa didebatin nanti di season 7 Halo Hai ya. Itu brengsek itu. Kan biar nggak ada suaranya. Ya kalau di telepon gitu kan percuma. Ngerti nggak sih? Iya. Kecuali lu video call. Ya kan oke lah ya. Yang penting bentuknya ada, Fir. Tapi kan lu nggak video Gue call, misalkan lu gue enggak, gue telepon. lagi di mall, Iya. lagi di food court lah, masalah rame orang. Wah, malu gue Iya. sebagai laki. Lu hirup. Ya, Video video call. Oh, itu video call. Video call. Kalau telepon? Nggak bisa. Oh, telepon Nggak nggak bisa. Video Dia harus video call. video Oh, gitu. Iya. Di video call jadi kan gitu. Ya. Ngeruput dia. Sambil pura-pura ngepot kan abis itu. Iya. Nah, gitu kan. Iya, taktik. Taktik. Bagus Oke. taktiknya. Terima kasih semua. Sampai Ya, bertemu makasih. lagi di episode-episode selanjutnya. Public Corners, tempat kita berbagi.